Menipu sampai triliunan rupiah, bahkan sampai ada yang rela menjual rumahnya. Itu semua karena satu orang ini yang mengaku bisa menggandakan uang. Inilah kisah nyata dari Dimas Kanjeng, dukun palsu dengan jaringan penipuan besar di Indonesia. Akhir-akhir ini dihebohkan Dimas Kanjeng yang sudah bebas dari penjara, padahal hukumannya 21 tahun penjara. Dan ini masih tahun 2025. Dimas baru di penjara selama 8,5 tahun. Dia mendapatkan bebas bersyarat yang akhirnya Dimas Kanjeng bisa keluar dari penjara sebelum mencapai 21 tahun masa tahanan. Hal ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, karena dia bukan hanya menipu triliunan rupiah saja, tapi juga sudah tega menghabisi 2 nyawa. Dimas Kanjeng ini adalah pemimpin sebuah padepokan di Probolinggo. Dia mengaku bisa menggandakan uang lewat ilmu spiritual dan bantuan makhluk gaib. Banyak orang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke padepokan Dimas Kanjeng dan membawa uang mereka untuk digandakan. Modus penipuan Dimas Kanjeng ini sangat mudah, sederhana tapi efektif. Dimas mendekati para korban dengan cara lembut agar mereka mudah percaya. Ditambah, tampilan si Dimas Kanjeng ini sangat agamis, agar terlihat baik dan meyakinkan para korban. Dari situlah dia memanfaatkan kepercayaan para korban dan para pengikutnya. Setelah para korban percaya, dia mulai aksinya. Bahkan dia memainkan trik seperti sulap. Korban yang ingin menggandakan uang ke Dimas akan diminta menyetorkan uangnya sebanyak yang mereka mau, kalau bisa sebanyak mungkin. Uang itu disebut untuk mahar atau syarat spiritual penggandaan uang. Dimas Kanjeng menjanjikan uang itu bisa digandakan menjadi berkali-kali lipat, tapi ada syaratnya. Setelah setor uang, semua orang yang sudah menyetorkan uangnya harus sabar menunggu. Tidak ada batasan waktu menunggunya itu sampai kapan. Dan tidak boleh bertanya apapun tentang uang itu. Contohnya, kapan uangnya akan segera dikembalikan, kapan uangnya akan dilipat gandakan. Tidak boleh bertanya apapun, pokoknya tunggu aja. Dan jika ada orang yang sudah curiga atau terus bertanya tentang uangnya, Dimas akan menjawab, ritual penggandaan uangnya belum selesai karena guru gaibnya belum menyetujui. Atau tunggu sebentar lagi karena waktunya belum tepat. Dia akan menggunakan cerita hal gaib agar para korban tetap menunggu. Praktik yang dilakukan Dimas Kanjeng berhasil menipu banyak korban. Diperkirakan sampai triliunan rupiah. Bahkan dari satu orang saja ada yang sampai setornya itu ratusan miliar, alias sebanyak 200 miliar. Itu dari satu orang saja. Edannya si Dimas sampai ada orang yang setor ratusan miliar. Bagaimana mungkin bisa banyak orang percaya sama si Dimas Kanjeng ini? Padahal banget nama biasa aja kan ya, lihat baik-baik. Biasa aja kan? Orang yang percaya itu karena si Dimas ini tampil seperti orang suci, seperti biasa membawa simbol agama agar terlihat agamis, alim, baik. Dimas juga menggunakan testimoni palsu seperti memperlihatkan orang yang sudah sukses selalu mengaku kalau orang itu tuh sukses karena dibantu Dimas Kanjeng. Dia juga melakukan trik di depan para korban kalau dia benar-benar bisa menggandakan uang secara langsung. Para korban yang menggebu-gebu ingin uangnya bertambah banyak, tanpa pikir panjang mereka dengan mudahnya percaya kalau Dimas Kanjeng itu bisa menggandakan uang. Saking percayanya bahkan ada yang rela sampai menjual rumahnya agar hartanya bisa dilipat gandakan di Dimas Kanjeng. Bukannya jadi dilipat gandakan uangnya, malah hilang hartanya. Korban yang tertipu diperkirakan ada lebih dari 3.700 orang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sampai ribuan kan tuh orang yang tertipunya. Bukan hanya penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng, tapi Dimas juga menghabisi 2 pengikutnya. Dimas Kanjeng tidak menghabisi mereka secara langsung, tapi dia bayar orang lain agar melakukan penghabisan itu. Dan uang buat bayarnya itu dari hasil setoran para korban yang ingin uangnya digandakan. Dimas Kanjeng rela bayar 320 juta untuk menghabiskan 2 nyawa. 2 korban ini bernama Abdul Ghani dan Ismail. Mereka berdua asalnya pengikut Dimas Kanjeng. Motif mengakhiri hidup Ismail karena Ismail dianggap sudah membocorkan rahasia padepokan dan mengungkapkan praktik penipuan penggandaan uang kepada publik. Sedangkan motif menghabisi Abdul Ghani karena Abdul Ghani adalah ketua yayasan padepokan dan saksi kunci dalam kasus penipuan itu. Ia dianggap membahayakan kelangsungan padepokan karena mengetahui banyak informasi internal. Dimas Kanjeng pun merasa terancam. Dia pun segera menyuruh anak buahnya atau pengikut setianya untuk menghabisi Abdul Ghani dan Ismail secara terpisah.
Mereka tidak menghabisinya secara langsung. Abdul Ghani dan Ismail disakiti sampai babak belur di tempat yang berbeda sampai tidak bernyawa. Abdul Ghani dimasukkan ke dalam box lalu dibuang ke Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Sedangkan Ismail dikubur di lubang yang sudah disiapkan di desa Tegal Sono, Probolinggo. Namun pada akhirnya apa yang dilakukan Dimas Kanjeng terungkap dan dia ditangkap. Dimas Kanjeng ditangkap pada 22 September tahun 2016 dalam operasi besar yang melibatkan 1.200 personil polisi. Sampai dijemput ribuan polisi untuk nangkep si Dimas. Sampai ribuan cuma untuk nangkep orang biasa, bukan telur sis. Kenapa penangkapan si Dimas ini sampai harus dikawal banyak? Itu karena lokasi dan pengikut fanatiknya. Meskipun Dimas Kanjeng sudah terbukti bersalah, tapi Dimas masih memiliki pengikut setia. Alasan kenapa bawa banyak personel polisi untuk tangkap Dimas Kanjeng, itu karena lokasi Dimas ditangkap berada di padepokan yang dijaga ketat oleh pengikutnya. Lalu pengikut fanatik Dimas siap membela secara fisik agar Dimas tidak dibawa polisi. Saat penangkapan, ratusan pengikutnya masih tinggal dan berkumpul di padepokan siap membela Dimas Kanjeng. Mereka masih percaya penuh bahwa Dimas Kanjeng memiliki kesaktian dan kekuatan gaib. Makanya polisi datangnya banyakan. Soalnya ada kekhawatiran akan ada perlawanan fisik dari para pengikutnya, atau rusuh massal, atau bahkan bentrokan jika polisi datang dengan jumlah yang kecil. Penangkapan dilakukan dengan cepat agar Dimas tidak melawan atau lari. Dimas Kanjeng saat ditangkap tidak melawan, tapi pengikutnya sempat protes dan mencoba menghalangi petugas polisi. Ia divonis 18 tahun penjara untuk kasus pembunuhan dan tambahan 3 tahun untuk kasus penipuan. Sehingga total hukumannya itu menjadi 21 tahun penjara. Namun mengejutkannya, dia mendapatkan bebas bersyarat. Pada April 2025, Dimas Kanjeng resmi keluar penjara. Banyak publik yang merasa kecewa dan marah karena yang dilakukan Dimas Kanjeng bersifat rencana dan sangat keji. Masyarakat kritik terhadap remisi dan sistem pembebasan bersyarat di Indonesia yang dianggap terlalu longgar untuk kasus berat seperti pembunuhan dan penipuan massal. Contohnya seperti Dimas Kanjeng ini. Menurut kalian gimana guys tentang si Dimas Kanjeng ini? Setelah bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo dan disambut oleh pengikutnya. Masih ada pengikut setianya loh meskipun dia sudah dipenjara selama 8,5 tahun. Untuk semua rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, tolong hati-hati dengan janji seseorang bisa menggandakan uang dengan cepat tanpa ada proses yang masuk akal. Karena zaman sekarang banyak penipuan, dan penipuan spiritual seperti ini masih marak terjadi di Indonesia. Penipuan seperti ini biasanya berkedok agama dan hal gaib. Edukasi orang terdekatmu agar tidak tertipu oleh orang seperti Dimas Kanjeng, apalagi orang yang sudah tua gitu loh, yang gampang ketipu, yang gampang dapat iming-iming. Untuk siapapun, jika kalian ingin menggandakan uang, ingin kaya, ingin banyak uangnya, ya kerja dong. Masa ke dukun? Jangan pergi ke dukun ya. Kerja yang rajin, jangan pergi ke dukun. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Bye-bye.